sore, selamat datang di kantor Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Bagi yang belum pernah tahu Polsek Cilandak, ya inilah nih, lokasinya begini, situasinya begini. Kantornya mungkin nyempil kali ini, yang baru datang mungkin bingung kali tadi nyari ya. Iya Pak. Kondisinya begini, kantor Polsek Cilandak. Terus berkaitan dengan pertemuan kita sore ini, nanti barangkali ada keterangan atau jawaban-jawaban yang kurang pas, tidak berkenan, ya mohon dimaklumi saja ya. Iya Pak. Karena juga mungkin dengan segala keterbatasannya tentunya, sehingga mungkin jawaban kita tidak bisa memuaskan. Setelah itu pembukaan dari kita untuk mempersingkat waktu, kan udah sore, harus cepat pulang. Kan ikan spot, ikan gabus kan gitu ya, ikan lele kan gitu. Apa maksudnya? Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele kan gitu. Oke, jadi mungkin ada yang pertama, Bapak bisa mengenalkan Bapak, jabatannya sama jaga lama di sini. Sorry, itu harusnya udah tadi saya sampaikan. Nama saya Zainal Arifin. Jabatan saya Kasih Humas di sini. Kasih Humas, Kepala Seksi Humas Polsek Cilandak. Baik Pak. Lanjut. Lanjutnya, kasus apa aja yang pernah Bapak tangani yang paling berkesan di hati Bapak? Kasus tentunya dengan berkaitan dengan pelanggaran HAM. Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu, karena kalau yang ditanyakan itu kan tentunya kan saya, berarti kan saya yang nanganin kan gitu. Dengan polisi itu kan bukan saya aja di Cilandak ini. Jadi nanti berkait dengan apa yang ditanyakan. Polisi itu ada beberapa fungsi, ada sabara, ada lalu lintas, ada binmas, ada reserse, ada intelijen, ada staff, ada pendukung seperti saya ini kan pendukung dengan staf pendukung namanya humas, ada hukum dan sebagainya. Jadi kalau yang terkait dengan apa yang ditanyakan bahwa yang menangani perkara itu adalah bagian fungsi reserse, ya. Walaupun menanyakan kepada saya, mudah-mudahan sih nggak salah, kan kebetulan saya juga pernah tugas di bagian reserse. Jadi apa kasus yang mungkin mengesan di hati saya terkait dengan masalah pelanggaran HAM gitu tentunya ya. Iya. Jadi karena kebetulan saya di reserse itu lama, 23 tahun lebih lah. Saya jadi polisi dari tahun 86. Sekarang udah berapa tahun tuh kan. Jadi selama saya di reserse itu dari tahun 86 sampai saya terakhir itu 2010 2011 itu saya reserse, belum pernah di tempat lain. Jadi saya tahu persis. Jadi banyak kasus yang saya tangani, banyak. Dari sekian banyak kasus yang saya tangani itu paling banyak dulu karena ada 3 tim ya, tim 1, tim 2, tim 3. Terus kan istilah subnit 1, subnit 2, subnit 3 sama. Saya di subnit 3, di tim 3 dari utama. Itu paling banyak yang saya tangani itu dulu memang masalah pembunuhan. Bisa dibilang dari 3 tim itu kalau setiap ada pembunuhan selalu tim saya yang nangani. Tim 1, tim 2 itu nggak pernah. Kebetulan tuh tim 1 harus kebetulan. Dan alhamdulillah selama ada kasus pembunuhan yang masuk yang saya tangani, semuanya terungkap, tidak ada yang tidak terungkap. Semua yang bisa terungkap, pelakunya bisa kita tangkap. Ya walaupun kita nangani bukan cuma pembunuhan aja ya. Ya masalah pencurian, ya masalah keributan, masalah pemukulan, penganiayaan, termasuk pembunuhan itu tadi. Tapi paling banyak kasus pencurian. Yang paling mengesan ya itu yang kita tangani kasus pembunuhan, karena mohon maaf, walaupun semua anggota reserse itu nangani perkara, tapi belum tentu semuanya bisa nangani kasus pembunuhan. Karena di samping berat juga kan termasuk kasus menonjol ya. Jadi itu pertanyaan, mungkin udah jawab. Iya. Pertanyaan yang lain.
Terus bagaimana pendapat Bapak mengenai kasus pencurian yang sering terjadi, terus pembegalan dan pembunuhan itu, Pak? Kalau masalah pencurian itu paling banyak terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Walaupun mobil ada, tapi jarang sekali. Paling banyak motor. Itu bukan cuma di Polsek Cilanda aja ya, bukan di wilayah Cilanda aja. Karena wilayah Cilanda, Polsek Cilanda ini ada wilayah, ada 5 kelurahan, Pondok Labu, Lebak Bulus, Cilanda Barat, Gandara Selatan, Cibiu Selatan. Jadi kasus pencurian motor tidak hanya banyak di wilayah Cilanda aja, menyeluruh semua wilayah. Jakarta Pusat ke timur, ke utara, barat, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, Parung. Terus apa tadi pertanyaan? Biar nggak nyimak. Pendapat Bapak mengenai pencurian, pembegalan dan pembunuhan. Nah, itu ya. Jadi menurut pendapat saya kasus pencurian yang paling terjadi adalah motor. Terus masalah pembegalan, sebenarnya begal itu hanya bahasa apa nih? Bahasa umum, bukan bahasa undang-undang. Iya, itu bahasa wartawan aja itu begal. Padahal itu sebenarnya pencurian atau mungkin perampokan malah. Perampokan juga sebenarnya bahasa umum, itu bukan bahasa hukum. Bahasa hukumnya adalah tetap pencurian, hanya pencurian itu macam-macam. Pencurian ringan, pencurian biasa, pencurian berat, pencurian dengan kekerasan. Nah, yang dikatakan rampok itu sebenarnya maksudnya yang keempat ini, pencurian dengan kekerasan. Pencurian kekerasan itu bisa aja diawali dengan kekerasan, bisa aja ancaman kekerasan, ditodong, itu ancaman kekerasan namanya. Diawali, disertai, dipukul atau ditusuk, atau diakhiri setelah selesai. Awas lo kalau lo tembak, itu cuma diakhiri setelah dia selesai melakukan sampai. Nah itu maksudnya. Jadi kalau masalah tadi masalah begal dan sebagainya itu hanya bahasa gaul lah, bisa dibilang bahasa gaul, bukan bahasa hukum. Sebenarnya intinya juga itu hanya pencurian juga. Rata-rata di semua wilayah pun terjadi, termasuk di Cilandak ini. Yang tadi saya bilang kategori begal itu adalah pencurian dengan kekerasan. Contohnya misalnya malam naik motor atau dirampas motornya 3 orang, entah diancam pakai golok atau kemudian pakai celurit misalnya, itu kan sebenarnya kan itu begal gitu kan. Tapi kan kasusnya pencurian kekerasan gitu. Itu sebenarnya dari dulu udah terjadi, bukan belakangan ini aja. Itu hanya bahasa gaul lah, bahasa gaul gitu aja yang terjadi. Termasuk pembunuhan itu juga merata, bukan di Cilanda aja terjadi, di semua wilayah seluruh bumi ini terjadi kasus itu kan. Cuman ya untuk para spesialis pembunuhan seperti tadi sudah saya jelaskan, selama saya tugas memang sudah beberapa kali nangani dan alhamdulillah terungkap. Walaupun ada yang tidak terungkap, itu pun sudah bukan di tim saya, tim lain yang nangani. Oke, terjawab kira-kira ya. Iya. Jangan sampai pertanyaan nggak terjawab loh. Kalau misalnya saya jawabnya melenceng, tolong dikoreksi. Iya. Jawaban saya nggak dijawab Pak, misalnya gitu. Terus Pak, biasanya kan ada pembegalan apa ya, seperti pencurian dengan kekerasan tadi. Itu biasanya terjadi tuh kapan aja ya Pak? Misalnya ada kurun waktu tertentu pelanggaran ini terjadi atau ya. Jadi kalau yang itu memang itu tidak sewaktu-waktu. Biasanya nih catatannya, itu jam-jam sepi, jam rawan itu adalah biasanya jam malam menjelang subuh. Jam 1 ke bawah lah, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Walaupun ada mungkin jam 6 atau setengah 6 itu jarang. Tetap antara jam-jam sepi, jam 3, jam 4. Yang pertama. Yang kedua, lokasinya juga sepi. Nggak mungkin tempat ramai melakukan, nggak. Di Cilandak ini yang jadi jalur sepi. Depan-depan Citos, tikungan maut, jalan arah ke timur Pasar Minggu atau ke arah barat Lebak Bulus. Itu kalau malam sepi sekali, gelap lagi sebelum turun. Itu berapa kali kejadian. Pertama itu. Yang kedua, mungkin kalau tahu Lebak Bulus 1, iya. Sekarang jadi rumah sakit Mayapada. Oh iya. Turunan itu turunan Aromanis. Ya. Sekarang masih penting, udah ramai. Dulu itu termasuk rawan, sering tutup.
Terus kalau di tempat lain relatif juga. Tapi paling saya bilang sapi untuk dibelah itu dua itu. Ada lagi. Tadi mengenai masalah pembunuhan Pak, kalau boleh tahu masalah yang paling parah itu Pak, pembunuhannya kayak gimana ya Pak, motifnya, terus ya. kronologinya gimana Pak? Nah itu yang termasuk yang tidak mudah. Selalu pekan dari sekian kasus yang saya tangani ya, masalah pembunuhan. Itu adalah pembunuhan seorang ibu sama anaknya. Kejadian di Jalan Haji Gandun, Lebak Bulus, tahu Jalan Haji Gandun? Iya. Masuk dulu kontrakan itu. Itu karena pembunuhan ibu sama anaknya. Ibunya itu lehernya digorok, ususnya juga brodolnya keluar semua. Terus anaknya juga, anak cewek kecil umur sekitar 6 tahun 7 tahun, sama juga digorok. Itu yang paling. Makanya waktu begitu saya pertama masuk melihat ngecek lokasi itu saya langsung ya kaget campur terkesima bagaimana lah namanya. Saya bayangin anak segitu sepantaran anak saya gitu loh, saya bayangin ke situ, saya kaget sama langsung mundur, astagfirullah, dengan lukanya begitu anak. Tapi kita hanya orang tua aja korbannya. Jadi ya, tapi alhamdulillah walaupun awalnya memang sulit, bagaimana kita ngolah TKP-nya itu, nyari jejaknya itu sulit, tapi inilah kita dengan pengalaman kita selaku seorang polisi sel itu semua karena dari pengalaman. Kalau kasus pembunuhan, terlepas itu benar apa enggak, tapi yang saya alami selama ini, kalau posisi korban itu pertama itu kondisi tengkurap, biasanya rada sulit tangkapnya, keungkapnya. Kalau telentang, mudah-mudahan gampang aja. Ini yang saya alami, terlepas benar apa enggak ya, saya nggak percaya dengan itu, tapi pengalaman saya selama ini begitu. Makanya karena saya juga orang beriman, punya agama gitu, dengan gitu namanya roh tuh ada kan gitu, yang kita tidak bisa lihat, yang gaib. Saya selalu minta tolong sama, walaupun disampaikan sama Allah, sama arwahnya, tolong bantu saya untuk memberikan petunjuk siapa ada. Terkait dengan yang saya ceritakan itu tadi, yang ibu sama anak, itu yang bikin saya kaget. Waktu saya ngecek ke belakang rumah tempat jemuran pakaian, itu gelap. Saya ngecek ke belakang situ, saya sendiri. Itu ada yang nyolek saya dari belakang. Saya langsung nengok, nggak ada siapa-siapa, langsung bulu kuduk kan berdiri. Langsung saya jawab, tolong bantu saya. Udah gitu aja. Itu sulitnya selama nyari jejak itu. Tapi alhamdulillah dengan kesikapan kita, walaupun nggak punya modal, bawa mobil saya, mobil nggak ada ban serep, ban dalam keadaan kotak, nggak dikasih uang bensin, nggak apa. Saya berangkat ke Cirebon, ke Songgom, daerah Songgom, dari kali itu, daerah Bawang, modal balik ke Cirebon sana dalam ngejar itu pelakunya telat sehari aja, besok udah berangkat ke Kalimantan. Ya itu susah. Jadi payah yang saya bilang ini ngesang itu ya, terkesan di situ. Kecepatan kita bergerak. Nah, besok aja itu dia lagi tempat saudara saya gerebek, saya kepung itu rumah tenda itu masih berdiri, bangku-bangku banyak lagi mau hajatan. Selesai hajatan. Orang di dapur masih banyak ibu-ibu. Orang pada kaget, diserbu polisi, ada apa kan gitu. Kita nangkap itu saudaranya diamanin kamar begini. Besok berangkatin ke Kalimantan sama saudaranya. Ya kan kalau tahu sedikit dah hilang kita kan, udah susah lagi nyari orang ini. Padahal ini nggak ada anggaran dari negara coba. Ini mohon maaf bukan cerita ini. Fakta. Ya itu yang terkesan. Mungkin rada ngelantur dikit nggak apa-apa. Kalau boleh tahu motifnya pelaku untuk membunuh si ibu dan anak apa ya? Yang waktu itu yang saya tangan itu ya kalau kita cerita lagi, karena kadang-kadang pengakuan itu kan tidak sesuai dengan prediksi polisi. Gitu. Kalau prediksi kita waktu itu kan mungkin dia merampok gitu, entah uang atau perhiasan atau apa, atau mungkin dia mau memperkosa.
tapi dia tetap ngelak, enggak itu.